Halo teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Udah lama banget ya aku gak bikin video, sorry banget. Karena selama work from home, aku emang menikmati banget waktu aku bisa ada di rumah full gitu. Dan aku juga berharap teman-teman yang ada di luar juga bisa enjoy sama aktivitasnya selama di rumah kita. Oke, hari ini aku mau bicara tentang sosial media kontrol. Nah, kalau teman-teman kemarin ikutin Instagram aku, 2 minggu yang lalu aku ngelakuin aktivitas puasa sosmed. Di sini aku mau share beberapa manfaat yang aku dapat dan kenapa aku ngelakuin itu gitu. Aku jelasin dulu. Jadi selama kurun waktu 2 tahun ini aku cuma punya 2 sosial media. Yang pertama Instagram, yang kedua YouTube. Aku nggak punya Facebook. Facebook udah aku hapus tahun lalu. Terus Twitter emang aku nggak punya. Dulu punya waktu kuliah tapi emang udah nggak aktif. Dan dari sosial media lainnya aku nggak punya. Ya, jadi di sini aku hanya mau cerita tentang 2 ini ya, Instagram dan juga YouTube. Jadi di antara 2 ini intensitas yang paling sering aku buka adalah Instagram, karena sejak aku mulai berbagi di Instagramku, jadi sering jadi kayak kecenderungannya sering posting gitu. Tapi memang aku batasi posting-postingan yang aku posting di Instagramku, baik itu Instastory ataupun di feed, itu adalah postingan yang benar-benar sudah aku batasi gitu. Jadi fokusku adalah untuk berbagi tentang tips-tips hidup sehat, tentang minimalism, dan tentang beberapa pemikiran aku yang menurut aku bisa aku share karena ada insight yang baik untuk followers aku kayak gitu. Semoga kalian merasakan ya yang udah follow Instagram aku. Banyak banget yang curhat sama aku di DM tentang gimana sih caranya untuk bisa mengontrol diri gak iri sama orang dari sosial media. Biasanya poin yang paling sering ya itu pasti iri sama kehidupan orang, karena memang di sosial media itu, percayalah, yang ditampilkan orang di sosial medianya adalah hal yang baik-baik saja, hal yang menyenangkan saja. Kadang memang ada masalah-masalah yang menyedihkan atau gimana, tapi biasanya itu sudah dilewati dan mereka share pengalaman mereka untuk menguatkan teman-teman yang ada di luar atau menguatkan follower-followernya dia kayak gitu. Pengendalian diri penting banget dalam bersosial media. Kuncinya adalah siapa yang kita follow gitu. Aku sendiri follow akun-akun yang memang related sama apa yang aku suka gitu, related dengan apa yang aku share juga di Instagram aku. Contohnya sekarang ya tentang makanan sehat, masak, terus do it yourself, terus juga tentang minimalism, pengolahan sampah, karena aku lagi belajar untuk olah sampah dan sebenarnya aku belum berhasil baik untuk mengolah sampah, jadi aku masih sangat belajar dan aku butuh akun-akun yang memberikan pembelajaran untuk aku kayak gitu dalam perjalanan aku, proses perjalanan aku menuju lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya akun-akun seperti artis dan public figure lainnya itu aku jarang banget. Adapun artis yang aku follow itu adalah Andin, Diana Rikasari, ya Mendiang Grand Fadli, terus musisi yang pokoknya yang favorit aku, yang menurut aku akun mereka bisa related aja juga sama yang aku suka kayak gitu. Nah, kenapa kemarin aku memutuskan untuk puasa sosial media? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, teman-teman, hampir semua Instastory teman-teman yang aku follow itu adalah tentang COVID-19. Memang aku akui mungkin orang semuanya khawatir, semuanya takut, semuanya pasti was-was gitu kan. Jadi mereka juga sering post tentang yang nggak tahu juga ini bener atau nggak beritanya. Mereka forward lagi ke grup-grup WA gitu kan. Jadi aku juga jadi khawatir gitu. Terus kayak wah ini nggak bener nih, aku kayaknya harus sedikit menjauh deh dari hal-hal kayak gini. Tapi bukan berarti aku nggak takut ya guys sama pandemi ini gitu. Jujur aku juga khawatir, aku takut, tapi aku pengen rasa khawatirku itu tidak melebihi akal sehatku gitu loh. Jadi aku tetap pengen di sini aku bisa berpikir secara jernih, bisa tetap percaya sama iman aku kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk kayak aku stop dulu deh sosial medianya. Aku mau fokus dulu sama kegiatan aku aja gitu.
gitu kan. Nah jadi kemarin waktu aku dari Medan sampai ke Jakarta, aku emang udah mulai puasa sosial media, dan juga kebetulan bos aku umumin kita WFH 2 minggu ya, dan aku kayak aduh Tuhan makasih ya, karena satu sisi akan aku pulang dari Medan aku pengen sebenarnya di isolasi 14 hari gitu, karena kan aku nggak tahu aku membawa virus itu dari sana atau gimana, karena aku juga ngelewatin Bandara Soekarno-Hatta kayak gitu. Jadi pas banget aku bersyukur dikasih 14 hari work from home, jadi aku di rumah bener-bener jaga kesehatan aku dengan yang pasti tetap menjaga pola makan yang baik, minum vitamin, minum jamu kayak gitu, dan aku berusaha mengurangi pemikiran-pemikiran yang negatif kayak gitu. Jadi kan aku percaya hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira itu tidak akan menyebabkan kita sakit. Orang bodoh lo bilang segala penyakit datangnya dari pikiran. Bodoh lo ngomong kayak gitu di tengah saat ini. Iya, tapi aku percaya kalau pikiran kita sehat, pikiran kita baik, kita berpikir positif, aku percaya dijauhkan dari segala sakit penyakit kayak gitu. Selama seminggu itu aku beneran gak ada buka YouTube, gak ada buka Instagram, aku hanya buka berita-berita yang terpercaya, dan juga WhatsApp grup pun aku gak buka gitu. Ada beberapa grup WhatsApp juga yang menurut aku terlalu sering nge-broadcast berita yang menurut aku juga belum tentu benar gitu kan, sampai dia bilang bisa menangkal virus dengan bawang merah. Aduh, jangan sampai bawang merah naik lagi harganya. Kayak gitu kan, jadi aku kayak aduh nggak mau deh buka-buka kayak gini. Jadi aku memang percayakan semua berita-berita itu kompas.com ataupun CNBC Indonesia. Nah aku cuma ngebatasi melihat informasi terupdate itu dari 2 berita ini, dan aku ngerasa lebih baik, nggak khawatir. Sorry gitu, bukan aku nggak remeh, tapi ternyata baik-baik aja loh gitu. Samping itu juga aku banyak baca tentang artikel-artikel kesehatan baik dari WHO ataupun beberapa protokol-protokol kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi ya kita doain semoga semuanya baik-baik aja, semoga diberi kesehatan. Aku sangat berharap virus ini bisa segera berlalu ya. Terlepas dari pengalaman aku kemarin, aku juga mau kasih tahu kalau misalnya sosial media ini sebenarnya adalah media yang membuat kita nggak percaya diri gitu. Kita melihat orang lain, seperti aku jelaskan di pertama, kita melihat orang lain, kita melihat kok dia kayaknya bahagia banget ya, kayaknya dia nggak punya bebannya dalam hidupnya, kok ya dia beruntung banget ya. Nah pelan-pelan itu akan mengintimidasi pikiran kita, dan kita merasa hidup kita kok gini banget sih, kok hidup gua begini banget, kok nggak adil ya Tuhan ya, kok dia begini sementara aku begini. Nah hal-hal ini yang bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri dari kita gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika bermain sosial media, kita harus bisa mengontrol diri kita dan bilang dulu bahwa sosial media ini bukan kehidupan real. Sosial media hanya media kita untuk berkarya gitu, sebatas berkarya. Berkarya kan gak mesti menunjukkan hal yang sedih, tapi juga berkarya itu bisa juga menunjukkan hal yang happy, supaya follower kita juga jadi happy, kita mendapatkan kebaikan, follower kita juga bisa menerima kebaikan itu yang diharapkan sebenarnya dari sosial media gitu. Nah tips-tips dari aku untuk mengontrol sosial media, yang pertama adalah rajin berpuasa sosmed. Manfaatnya sudah aku jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah set dalam pemikiran kita bahwa sosial media bukan kehidupan real ya. Jadi sosial media itu adalah ajang untuk belajar dan juga untuk mencari inspirasi kayak gitu. Yang ketiga, jadikan sosial media itu media kita untuk menebar kebaikan. Kalau aku sendiri dari dulu aku tuh pengen banget sebenarnya ikut pelayanan lagi. Waktu kuliah aku ikut pelayanan muda-mudi gerejaku waktu di Medan. Aku cuma sebagai aster guys, cuma kayak nyambut tamu. Di situ aku kasih tahu sama pembimbing rohani aku bahwa kamu harus memberikan senyum yang terbaik kepada jemaat, yang orang yang akan datang ibadah gitu ya. Jadi kayak misalnya aku asternya nih, hai selamat datang, selamat beribadah kayak gitu. Jadi berikanlah senyum terbaikmu, even tuh kamu lagi kecewa, kamu lagi marah, kamu lagi sedih, bagian kamu hanya memberikan senyum terbaik kamu gitu kepada jemaat. Jadi ketika kita transfer senyum terbaik kita kepada jemaat, dia pun akan menerima hal yang baik. Jadi ketika dia datang dengan keadaan sedih, dia kecewa, kita sambut dia dengan senyuman kita, dia akan merasa wah yang tadinya mungkin sedih jadinya lebih baik kayak gitu untuk memulai ibadah kayak gitu. Jadi
Menurut aku karena sekarang mungkin waktunya aku udah nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ikut pelayanan di gereja lagi, ya menurut aku kenapa aku nggak pakai sosial media aku untuk pelayanan aku gitu loh. Hal-hal yang aku sharing selama ini, baik itu dari pola hidupku, dari pemikiranku kayak gitu, kenapa aku nggak bagikan ke orang? Karena menurut aku mungkin ada follower aku yang merasa, wah aku butuh nih informasi seperti ini dari Fanny, dan ya udah kayak gitu. Jadi setidaknya ada dampak yang baik untuk orang lain dan juga untuk diriku kayak gitu. Oke, segitu aja random talk hari ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan ada yang didapat dari video ini. Tetap jaga kesehatan kita, jaga makanan kita, dan jangan lupa untuk berdoa untuk negara kita. Semoga virus ini segera cepat berlalu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. God bless you all. Bye.